Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang telah diberi tugas oleh dosen pengampu kami untuk menjelaskan membangun aplikasi dan infrastruktur e-commerce. Namun, terlebih dahulu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Abdurrahman. Yang kedua, ada Dimas Hadi Fitra. Yang ketiga, Aditya Prasetyo. Yang keempat, Ahmad Fauji. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang e-commerce. E-commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pemesanan atau pembelian barang di mana barang akan dikirim melalui pos atau sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual. Manfaat e-commerce. Berikut beberapa manfaat e-commerce bagi pemilik usaha. Yang pertama, kemudahan dalam aktivitas jual beli, memangkas biaya pemasaran, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen, dapat menjangkau target market yang lebih luas, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Cara daftar e-commerce. Setelah memahami pengertian, tentu kita harus tahu urutan cara mendaftar di e-commerce untuk jual produk usaha berikut sebagai berikut. Membangun website dan memilih jasa penyedia hosting terpercaya. Login ke member area dan memilih domain yang siap menjadi e-commerce. Masuk ke cPanel menggunakan password yang sudah dikirim ke email. Unduh WordPress dan plugin WordPress termasuk e-commerce yang bisa membangun website e-commerce. Melakukan registrasi keuangan e-commerce dengan melengkapi semua data, alamat, akun bank, jenis produk, dan sistem pengiriman. Membuat tampilan website semenarik mungkin dan memasang produk yang hendak dijual pada calon pelanggan. Proses jual beli bisa terlaksana. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara kami, yaitu Dimas Hadi Fitra. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman saya Maman Abdurrahman. Saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu membangun aplikasi e-commerce. Dalam membangun e-commerce ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Mendaftarkan diri sebagai internet merchant account, 2. Web hosting, 3. Memperoleh sertifikat digital dari lembaga VeriSign. Kemudian mencari provider yang menyediakan transaksi online. 5. Membuat atau membeli software e-commerce. Tips-tips dalam membangun e-commerce. Di bawah ini beberapa tipe di dalam membangun e-commerce. Pertama, gunakan desain yang baik. Kemudian daftarkan website Anda ke search engine. Lalu buat banner dan taruh pada website yang terkenal. Taruhlah URL website Anda pada signature email Anda. Promosikan website Anda, hindari spamming atau spam. Ciptakan hubungan link timbal balik dengan perusahaan sejenis. Perhitungkan segala kemungkinan website rival sejenis.
Yang kedua, B, membangun infrastruktur e-commerce. Infrastruktur e-commerce adalah sebuah servis yang mendukung pelaksanaan e-commerce untuk menjamin keandalan, kepercayaan, kerahasiaan, kepemilikan yang sah, dan keamanan. Untuk menjalankan e-commerce diperlukan beberapa jenis infrastruktur yang mendukung pelaksanaan e-commerce. Servis-servis ini dibahas di bawah ini. 1. Director Service. Infrastruktur kunci publik. Certification Authority atau CA. Yang keempat, IPsec atau IP Security. 5. Privacy Action Email atau PAM. Fondasi bangunan infrastruktur e-commerce. Pertama, Common Business Service Infrastructure atau Security. Smart Card atau Authentication Electronic Payment. Kemudian Directory atau Katalog. Selanjutnya, Messaging and Information Distribution Infrastructure seperti AD, email, HTTP, chat room. Multimedia Content and Network Publishing Infrastructure seperti HTML, Java, XML, atau VRML. Network Infrastructure seperti telekom, kabel TV, wireless, internet. Interfacing Infrastructure seperti database, business partner application. Jenis-jenis aplikasi e-commerce. Memahami jenis-jenis e-commerce akan membantu untuk dapat mengikuti tren bisnis atau memperluas usaha yang sedang dirintis. Apa saja bisnis e-commerce tersebut? 1. Business to business. 2. Business to consumers. 3. Consumer to consumers. 4. Consumer to business. 5. Business to administration. 6. Consumer to administration. 7. Online to offline. Kemudian, domain web dan persyaratannya. Domain adalah nama sebuah alamat yang ditujukan untuk mengidentifikasi suatu server komputer. Saat menuliskan nama lirik website tertentu, maka Anda akan diantarkan alamat situs yang Anda maksud. Pada dasarnya, alamat email website tersebut adalah IP yang berupa kombinasi angka rumit. Alamat IP tersebut kemudian disederhanakan menjadi sebuah nama unik, seperti .com, .co, .net, .org, dan lain-lain. Domain itu sangat penting dan diperlukan karena sebagai alamat suatu web yang dengan alamat tersebut Anda bisa dengan mudah diarahkan ke alamat tujuan Anda. Contohnya seperti BotUp. BotUp merupakan nama website. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aditya Prasetyo. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Prasetyo. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini tipe nama domain. Tipe nama domain terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama top level domain atau TLD. TLD merupakan nama domain yang paling sering digunakan dan termasuk top level. Yang kedua yaitu country code level domain atau CCTLD. Tipe selanjutnya adalah CCTLD, seperti namanya, domain satu ini menggambarkan kode dari negara tertentu. Cara kerja domain. Saat pengguna memasukkan nama domain di browser, browser akan terhubung ke domain name system atau DNS, yang merupakan jaringan global server atas nama domain yang berlokasi di seluruh dunia. DNS seperti database yang menyimpan nama domain dan alamat IP yang sesuai. Nama domain yang diminta kemudian dicocokkan dengan data pada DNS dan akan diterjemahkan ke dalam alamat IP. Browser kemudian membuat koneksi
dengan alamat IP yang dihasilkan, yang kemudian akan meneruskan permintaan browser awal ke server hosting situs web yang dimaksud. Server situs web kemudian akan menanggapi permintaan browser dan mengembalikan data ke browser untuk membuat situs web untuk pengguna. Kemudian ada persyaratan domain. Ketentuan umum domain yaitu yang pertama, pendaftaran berdasarkan prinsip atau nama domain diberikan pada yang mendaftar lebih dahulu dan memenuhi ketentuan. Yang kedua, pendaftaran dapat dilakukan oleh pemakai nama domain sendiri atau diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemakai nama domain. Yang ketiga, pendaftaran domain atau .id hanya mendapat nama domain dan tidak mendapatkan tools untuk pengelola alamat IP atau in-address domain. Dan yang terakhir, penyelesaian sengketa nama domain atau dispute resolution diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian ada kriteria pemilihan nama domain, yaitu ada kaitan jelas antara nama domain dengan nama organisasi yang didaftarkan. Tidak menggunakan nama yang menunjukkan nama geografis, tidak melanggar haki, tidak menggunakan kata-kata yang menimbulkan dampak rasa, SARA, tidak menggunakan kata-kata yang melanggar norma-norma dan kaidah hukum dan agama yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir, nama domain terdiri dari alfabet. Selanjutnya, syarat registrasi nama domain atau .id. Syarat domain .anything.id, syarat domain .ac.id, syarat domain .biz.id, syarat domain .co.id, syarat domain .myid atau web id, syarat domain .or.id, syarat domain .sch.id, dan yang terakhir syarat domain .ponpes.id. Web hosting, provider, dan paketnya. Web hosting adalah layanan online untuk mengonlinekan website atau aplikasi web internet. Ketika Anda membeli dan mendaftar di suatu layanan, pada dasarnya Anda sedang meminjam space di server, tempat menyimpan semua file dan data yang dibutuhkan oleh website agar dapat bekerja sepenuhnya. Dan yang kedua, server merupakan komputer fisik yang dijalankan tanpa adanya interupsi sehingga website Anda bisa diakses kapan saja oleh siapapun. Web host bertugas untuk menjaga server agar tetap aktif dan berjalan, mengamankannya dari serangan cyber berbahaya dan memindahkan konten atau teks gambar file dari server ke browser pengunjung situs Anda. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih Aditya Prasetyo. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu paketan web hosting. Setiap paket hosting di Hostinger menawarkan jaminan uang kembali dalam 30 hari sejak masa pembelian sehingga Anda bisa mencoba terlebih dulu layanannya apakah sesuai kebutuhan atau tidak. Bahkan ada juga yang namanya paket single yang didesain secara khusus untuk web atau blog sederhana. Apabila nantinya website semakin berkembang dan trafik semakin ramai, maka Anda bisa melakukan upgrade ke paket hosting yang kapasitasnya lebih besar. Yang selanjutnya, jenis-jenis web hosting. Yang pertama, shared hosting. Yang kedua, VPS, yang artinya Virtual Private Server Hosting. Yang ketiga, cloud hosting. Yang keempat, WordPress hosting. Yang kelima, dedicated server hosting. Selanjutnya, kelebihan e-commerce. Kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihan e-commerce pertama, produk dan layanan bervariasi. Yang kedua, mempersingkat rantai distribusi, pembayaran lebih mudah, brand lebih dekat dengan konsumen. Kelima, peningkatan kualitas layanan. Yang keenam, belanja kapan saja. Yang ketujuh, efisiensi biaya.
Selanjutnya, kekurangan e-commerce. Yang pertama, ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce, baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik. Yang keempat, hilangnya privasi, cukup wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. Yang kelima, rawannya melakukan transaksi bisnis. Yang terakhir akan dilanjutkan oleh Abdurrahman. Saya persilakan. Terima kasih untuk teman-teman sudah menjelaskan sedikit tentang aplikasi e-commerce dan infrastruktur e-commerce. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan supaya teman-teman tidak salah paham atau bisa menyimpulkan dari pertamanya. Kesimpulannya, dari penjelasan bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, dengan adanya database service website penjualan atau e-commerce pemasaran produk ini, perusahaan bisa lebih mudah mengatasi pengolahan data dengan sistem penjualan berbasis e-commerce karena penjualan berbasis internet atau online. Saran bagi pengusaha e-commerce perlu untuk membangun kepercayaan yang berawal dari kehandalan sistem pelayanan. Kepercayaan menentukan peluang bagi hubungan antara pihak di masa mendatang. Secara bersama-sama, sebagai pihak pengusaha e-commerce, perlu untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap internet dan e-commerce. Misalnya, security dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka di bidang tersebut. Tiga, bagi pemerintah perlu untuk menyediakan perangkat hukuman dan atau regulasi yang bertujuan melindungi semua pihak yang terkait. Di beberapa negara maju, e-commerce terbukti telah mampu mempercepat laju perekonomian, namun keberhasilan tersebut sangat ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur hukum dan regulasi yang melindungi pelaku dan konsumen. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kebaikan itu datangnya dari kami. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.